Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Hari ini kita akan memasuki perkuliahan, yaitu masih berbicara tentang pengantar semiotika. Sebelumnya marilah kita sama-sama untuk berdoa agar kuliahnya tentu saja berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Fungsinya adalah untuk mengecek laporan bacaan yang sudah teman-teman baca terkait dengan semiotika. Nah, nanti teman-teman bisa berkomentar ya di kolom terkait dengan simulasi ini. Coba lihat apakah Anda terpengaruh dengan iklan ini. Coba lihat gambarnya ya. Lalu di sana pertanyaannya adalah apa hubungannya antara rokok dan seorang pria? Begitu. Bahkan di dalam gambarnya di sana tertulis pria punya masalah ya, dan ada gambar rokoknya juga. Coba teman-teman berinterpretasi ya dengan komentar. Berbicara tentang semiotika dipandang dari segi terminologisnya, maka semiotik di sini adalah ilmu yang mempelajari sederetan objek-objek tanda, peristiwa-peristiwa, atau menilai kebudayaan sebagai tanda. Nah, tentu saja ilmu tanda dan segala yang berhubungan dengan hal tersebut, maka tanda di sini dianggap mewakili sesuatu yang lain, dan tanda juga adalah sesuatu yang terbangun atas dasar konvensi sosial, kesepakatan yang terbangun sebelumnya. Semiotika merupakan ilmu tanda yang berasal dari kata semion Yunani, yang mana di sini ada tokoh semiotika modern yaitu Charles Sanders Peirce berbicara tentang semiotika, dan juga Ferdinand de Saussure berbicara tentang semiologi. Selanjutnya adalah berkaitan dengan tanda. Tanda di sini termasuk diantaranya adalah kata atau bahasa tubuh. Contohnya lampu lalu lintas adalah tanda. Nah, dua dimensi tanda kita bisa artikan sebagai penanda dan petanda. Penanda merupakan tingkatan ungkapan dan memiliki wujud. Nah, contohnya seperti bunyi huruf, atau kata, atau warna, atau kata lainnya disebut sebagai level of expression. Lalu petanda, tingkat isi dan gagasan, atau kata lainnya adalah level of content. Nah, tentu saja hubungan keduanya ini melahirkan makna. Contohnya adalah lampu merah mengacu pada berhenti di lalu lintas ya. Atau misalnya ada seseorang yang sedang mengeluarkan air mata, artinya adalah sedang sedih. Selanjutnya, 3 area penting dalam semiotik ini adalah yang tentu saja ini menjadi catatan yang perlu untuk dicatat ya sebagai pengantar semiotika. Yang pertama adalah tanda itu sendiri, yang kedua adalah kode atau sistem di mana lambang itu disusun, dan yang ketiga adalah kebudayaan di mana kode dan lambang itu beroperasi. Artinya saling memaknai satu dengan yang lainnya. Maka di sini semiotik digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis teks dengan asumsi bahwa media itu sendiri dikomunikasikan melalui seperangkat tanda. Oke, next. Di sini kita lihat ada segitiga makna atau Triangle of Meaning by Charles Sanders Peirce, yang mana di sini Peirce berinterpretasi tentang pemaknaan yang tidak bisa dilepaskan dari 3 hal. Yang pertama adalah thought or reference or meaning, yang mana ini tentu saja ada kaitannya dengan referen atau objek, yang tentu saja juga berkaitan dengan simbol or sign. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Peirce di sini menyebutkan 3 aspek. Yang pertama adalah interpretan atau pengguna tanda itu sendiri, selanjutnya adalah acuan tanda atau objek, dan tanda atau simbol itu sendiri. Selanjutnya, berbicara tentang analisis isi dengan analisis semiotika, maka kita bisa lihat analisis isi ini dengan bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Artinya, semiotik melihat media sebagai sebuah struktur keseluruhan. Analisis isi yang artinya adalah menangkap konteks waktu dan makna. Nah, berbicara tentang semiotiknya, maka menekankan pada pertemuan antara pembaca
reader dengan tanda-tanda atau science. Berikut adalah beberapa jenis semiotik yang bisa dianalisis ya. Yang pertama adalah semiotik analitik atau analisis, semiotik deskriptif bersifat deskriptif, semiotik kultural yang bersangkutan dengan kebudayaan, semiotik naratif yang bersangkutan dengan narasi, semiotik natural yang bersangkutan dengan alam, semiotik normatif yang bersangkutan dengan norma-norma, semiotik sosial yang bersangkutan dengan sosial, dan semiotik struktural. Nah, di sini Robert T. Craig itu menginterpretasikan tentang beberapa hal yang terkait dengan komunikasi yang mana di dalamnya tentu saja ada unsur semiotika yang tidak bisa dilepaskan dengan unsur-unsur yang lainnya, yaitu terkait dengan psikologi sosial, cybernetik, retorika, sosial budaya, kritis atau kritik ya, dan fenomenologi. Hal ini tentu saja memiliki tujuan, yaitu untuk mengatur komunikasi yang beraneka ragam. Oke, selanjutnya beberapa hal yang terkait dengan apa yang tadi sudah dikatakan oleh Robert T. Craig ya dalam diagram yang berkaitan dengan semiotika. Maka di sini salah satunya adalah semiotika dalam dunia profesi ya. Contohnya adalah semiotika dalam dunia profesi. Nah, dalam hal ini tentu saja berhubungan dengan profil seseorang. Nah, profil seseorang yang tentu saja bisa dianalisis dengan menggunakan analisis semiotika, yaitu dengan cara interaksi secara sosial dan bagaimana cara pandang dan berpikir. Tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial. Nah, selanjutnya contoh lain dari semiotika dalam pengembangan masyarakat muslim atau Islam itu sendiri, kita bisa melihat dari kitab suci atau Al-Quran dan Al-Hadis yang dijadikan sebagai simbol atau pedoman dalam hidupnya. Nah, artinya masyarakat muslim itu tentu saja berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh lainnya kita bisa lihat dari ornamen atau bentuk bangunan yang ada ya di masyarakat muslim. Contohnya misalnya dalam kaligrafi yang tentu saja itu memiliki ciri khas tersendiri. Dan yang selanjutnya adalah kebudayaan. Yang mana kebudayaan di sini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari masyarakat muslim. Oke, untuk selanjutnya mari kita mencoba untuk melakukan simulasi akhir ya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kita lihat gambar yang satu ini ya. Coba teman-teman berikan pendapat terkait gambar di bawah ini ya. Entah itu apakah tokoh, entah itu adalah tanda ataupun simbol ataupun apapun, silahkan teman-teman coba untuk berinterpretasi ya melalui gambar yang ini. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam karena ini adalah wilayah interpretasi yang akan teman-teman coba kemukakan. Dan selanjutnya coba teman-teman juga boleh memilih gambar yang kedua. Akhir kata, terima kasih banyak karena telah menyimak sampai akhir. Dan tentu saja materi ini saya buatkan khusus untuk teman-teman yang ingin memperdalam ilmu semiotika, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar semiotika yang bisa bermanfaat. And last, I would close our program by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.